Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aprianto dari SMK Negeri 3 Sekayu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan praktikum sesi 4, yaitu mengoperasikan dan pemeliharaan peralatan sistem elektropneumatik. Pada praktikum ini kami dituntut untuk komisioning sistem elektropneumatik mesin yang dipilih oleh pengampu, yang meliputi prosedur komisioning ulang, menyempurnakan operasi sistem, dan verifikasi penggunaan prinsip fluida daya, serta memperbarui dan melengkapi kartu riwayat pemeliharaan. Rangkaian sistem mesin yang diberikan oleh pengampu sebagai berikut ini. Dari rangkaian tersebut, apabila diamati, prinsip rangkaian tersebut yaitu apabila tombol start ditekan akan mengaktifkan silinder dengan gerakan 1A maju, 1A mundur, 1A maju, dan 1A mundur dalam satu siklus. Elemen proses pada rangkaian tersebut yaitu menggunakan katup 5/2 dengan solenoid tunggal. Untuk elemen elektrikalnya, rangkaian tersebut menggunakan 5 buah relay 24 volt DC. Dikarenakan keterbatasan komponen yang kami miliki, di mana kami belum mempunyai katup 5/2 dengan solenoid tunggal, dan supaya praktikum masih tetap bisa kami laksanakan tanpa mengganti alur kerja rangkaian, maka kami mengganti rangkaian tersebut dengan rangkaian yang menggunakan elemen kontrol dengan katup 5/2 double solenoid. Untuk rangkaiannya seperti yang ditampilkan berikut ini. Dalam rangkaian pengganti ini terdapat perbedaan penggunaan komponen-komponen yang dipakai. Jumlah relay yang kita gunakan yaitu berjumlah 7 buah relay, di mana penggunaan relay yang cukup banyak ini dikarenakan kondisi saklar relay yang kami miliki hanya memiliki 2 posisi, sedangkan pada rangkaian tersebut ada relay yang menggunakan posisi saklar lebih dari 3. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut kami menambahkan relay yang digunakan untuk mengganti relay yang melebihi dari 3 tersebut. Dan untuk elemen kontrolnya kami menggunakan katup 5/2 dengan double solenoid. Sistem kerjanya masih seperti sistem kerja yang diinginkan, yaitu ketika tombol start ditekan saat silinder 1A maju, silinder A mundur, silinder 2A maju, silinder 2B mundur. Begitu seterusnya apabila tombol ditekan saat. Selanjutnya, pada papan trainer telah terangkai rangkaian yang kita maksud sebelumnya, di mana pada rangkaian trainer yang berada di belakang ini sudah kita rangkai berdasarkan rangkaian alternatif yang kita bangun sebelumnya. Pada sisi kiri terdapat rangkaian elektrikal dan pada sisi kanan terdapat trainer rangkaian pneumatik. Untuk silinder 1A berada di posisi atas dan silinder 2A berada di posisi di bawah. Mari kita coba untuk mengoperasikan rangkaian yang telah kita rangkai pada papan trainer.
rangkaian ini, apabila kita tekan tombol start, akan menghasilkan gerakan berupa 1A+, 1A-, 2A+, 2A-. Baiklah, setelah kita lakukan uji coba mengoperasikan rangkaian, dan setelah kita uji coba dapat kita lihat output yang dihasilkan sesuai yang kita harapkan, yaitu gerakan silinder yang dihasilkan berupa 1A+, 1A-, 2A+, 2A- sesuai yang kita harapkan. Nah, sebelum kita mendapatkan hasil yang kita harapkan ini, sebelumnya kita telah melaksanakan commissioning ulang pada sistem, karena ketika awal kita melakukan rangkaian dan menguji cobanya, rangkaian tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Setelah kita melakukan commissioning ulang pada sistem dan menemukan titik kendala pada rangkaian, barulah sistem bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Titik kendala yang kita temukan yaitu terdapat pada penggunaan katup yang kita gunakan, di mana katup yang kita gunakan sebelumnya terjadi kebocoran pada sisi sebelah kanan atau aliran pada lubang 4. Sebelumnya kita menggunakan komponen ini, komponen katup yang ini, mana pada sisi lubang 4 terdapat sedikit kebocoran udara yang menghasilkan suara bising. Kita mengganti dengan komponen yang lainnya yang masih tersedia. Selain pada katup ini, terdapat kendala juga pada rangkaian elektrikalnya, yaitu berupa terjadi kerusakan atau terbakarnya jalur yang berada pada salah satu kontaktor relay yang kita gunakan. Pada relay ini dilihat atau setelah kita amati, terbakarnya salah satu kabel penghubung antar kontak relay. Jadi karena terbakarnya salah satu kabel yang berada dalam relay ini, sistem elektrikal tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Setelah kita ganti dengan relay yang lain, barulah sistem bisa berjalan sesuai yang kita praktekkan sebelumnya. Ini dari temuan kita ini, maka akan kita laporkan ke dalam kartu riwayat pemeliharaan supaya kedepannya komponen ini dapat kita perbaiki, kita rawat, dan bisa kita gunakan seperti komponen-komponen yang lainnya. Selain dua komponen ini, juga terdapat kendala berupa ketika wiring pada kabel seperti biasa. Pada kabel yang kita gunakan terjadi misconnection atau sedikit gangguan koneksi pada antar kabel, di mana ketika sambungan kabel dengan peluk banana ada yang kendor atau ada yang kurang kencang dalam mengkoneksikan antar banana plugnya. Setelah kita cek kembali, kita kencangkan antar komponen, barulah sistem bisa berjalan dengan baik. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan dalam praktikum sesi 4 ini. Terima kasih atas kesempatan diklat yang telah diberikan pada kami. Semoga kesempatan ini bisa kami manfaatkan dan menambah pengetahuan
kami sebagai guru dan bisa kami sampaikan atau kami salurkan kepada siswa-siswa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.